Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Kembali lagi pelajaran bab fikih. Kita lanjut ke bagian bab 6 halaman 122, ketentuan sholat berjamaah. Kita ke bagian A, pengertian sholat berjamaah. Sholat merupakan cara seorang muslim berbicara langsung dengan Allah. Sholat ditetapkan Allah sebagai ibadah paling utama di antara ibadah yang lain. Dan sholat fardu 5 waktu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Jadi kalau sholat 5 waktu tidak boleh ya ditinggalkan zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jika kita sedang sakit, kita boleh sholatnya duduk, atau tidak bisa duduk, kita sholatnya sambil tidur. Jika tidak bisa tidur, kita sholatnya menggunakan mata, ya itu dengan gerakan mata saja ya. Yang penting apapun keadaan kita harus ingat sholat fardu itu sholat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Jadi sholat fardu sebaiknya dikerjakan berjamaah, baik di masjid, di mushola maupun di rumah. Karena sholat berjamaah itu kita mendapatkan pahala 27 derajat dibanding kita sholat sendiri. Karena kalau sholat sendiri itu pahalanya cuma 1. Jadi sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama ya. Paling sedikit sholat berjamaah itu adalah 2 orang, suami dan istri. Itu sudah dianggap sholat berjamaah ya. Jadi kita harus belajar sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki belajar sholat di masjid supaya kita terbiasa ya. Semakin dewasa kita kelak semakin bisa untuk sholat di masjid terus ya. Maupun jauh dekat kita belajar sholat di masjid saja ya, agar kita mendapat pahala lebih banyak dibanding kita sholat sendiri. Jadi maksudnya sholat berjamaah sholat berjamaah diikuti di depan itu dengan satu di depan itu adalah imam, yang di belakang itu adalah makmum. Ingat, di depan sekali itu adalah imam, yang di belakang itu adalah makmum. Terus kita lanjut ke bagian B, syarat menjadi imam sholat. Jadi syarat menjadi imam sholat berjamaah merupakan salah satu cara menjaga persatuan umat Islam. Jadi kita sholat di masjid dengan banyak ketemu dengan orang lain, kita akan mendapatkan silaturahmi kepada orang-orang yang lebih tidak kita kenal ya. Dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kita mendapatkan saudara. Dan sholat berjamaah dipimpin seorang imam yang berdiri paling depan. Yang tadi Bapak sebuti, yang berdepan itu adalah imam, yang di belakang itu adalah makmum. Oke, lanjut ke 6, kehadirannya dapat diterima oleh jamaah atau menjadi imam yang paling senior ya. Maksudnya jika memang dia ada seseorang laki-laki yang sudah terbiasa menjadi imam, setelah dihadirkan dalam masjid pasti langsung ke depan, tidak perlu ditunjuk. Karena tidak boleh ditunjuk ya, seorang imam tidak boleh ditunjuk. Dan yang 7, paling tua umurnya dan mulia akhlaknya. Tidak jarang sekali di masjid itu ada imam yang muda. Karena yang muda zaman sekarang ini sudah banyak tingkahnya, baik itu sombong dengan ilmunya, dengan bacaannya, dengan hafalannya, banyak sombong. Makanya kebanyakan di masjid itu paling tua umurnya, bukan yang muda. Karena tua pasti akhlaknya lebih mulia dibanding yang muda. Yang muda sekarang ini banyak yang tidak tahu dengan akhlaknya. Makanya kalau bisa kita menjadi laki-laki dan perempuan ini harus tahu dengan akhlak, bukan kita mencari ilmu. Supaya kita semakin tua, akhlak kita terjaga. Dan yang ke-8, tidak fasik dan tidak sombong. Maka tadi sudah Bapak sebuti, tidak boleh sombong dengan hafalan. Ya contohnya pada saat setelah sholat
kumpul dengan makmum yang lain, ngomong terus berbicara, saya tadi sholat di Masjid Al-Ikhlas, itu menjadi imam kok. Mudah, gampang. Tidak akan lama pasti kita akan menjadi orang yang sombong, akan mendapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita sebutin tadi. Contoh, hafalan akan hilang. Karena Al-Quran tidak ada yang namanya yang hafal juz 30, tidak ada yang sombong. Ingat padi, semakin berisi semakin merunduk, bukan semakin berisi semakin mundur diri. Jadi kunci utama kita adalah mempunyai ilmu yang banyak, jangan sombong, jangan pernah sombong ya. Terus 9, tidak tertuduh melakukan kejahatan. Tidak ada dong di masjid. Misal di rumah dia menjadi maling, tapi dia tetap disuruh menjadi imam, tidak ada. Karena itu tidak boleh ya. Nah, yang 10, tidak meminta bayaran dan tidak batal sholatnya karena murtad. Murtad ini adalah orang yang keluar dari ajaran Islam. Nah, misal suaminya Kristen, artis ya, contohnya artis, suaminya Islam, suaminya Kristen dan makmumnya itu adalah Islam. Otomatis pada saat mereka mau ijab kabul, pasti mereka tuh sudah konfirmasi mau melok ke Islam atau mau melok ke Kristen. Kebanyakan pindah ke Kristen. Berarti wanita itu dianggap murtad dan tidak akan masuk surga sampai kapanpun akan masuk ke dalam api neraka. Makanya jangan pernah kita menjadi orang yang murtad. Oke, mungkin itu saja untuk tugasnya, sama dengan kelas 2D sama 2E. Nanti akan Pak kirimkan tulisan Bapak yang lebih singkat ya, bagian pengertian sholat berjamaah ya. Dan yang kedua atasnya itu syarat menjadi imam, ditulis juga ya, 10 ya. Nanti jika sudah, jangan dikirim via grup. Nanti pada saat PTM Bapak konten. Oke, ini itu saja. Jika ada salah kata, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang, berdasarkan hadis Rasulullah SAW di atas, dapat diketahui orang-orang yang paling utama menjadi imam itu ada syaratnya, yaitu ada 10. Syarat 1, laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Ingat, seorang laki-laki itu menjadi pemimpin, baik itu di rumah dan juga di masjid, menjadi imam, itu namanya ya. Perempuan, yang bagian 2, perempuan menjadi imam bagi jamaah perempuan. Perempuan juga bisa menjadi imam, tapi perempuan hanya bisa menjadi imam untuk perempuan saja, tidak bisa untuk menjadi imam bagi laki-laki. Ataupun perempuan juga bisa untuk imam untuk anaknya di rumah, jika suaminya sholat berjamaah di masjid. Jadi perempuan jadi imam untuk anaknya di rumah ya. Makanya seorang perempuan kalau bisa sholatnya di rumah saja. Nah, yang ketiga, bacaan imam harus benar, fasih dan tidak riya. Nah, jadi kita tidak boleh sombong dengan bacaan yang kita hafal. Misal contoh, saya hafal nih juz 30, gampang, kecil. Allah sekejap saja untuk mencabut ingatan itu. Karena kita tidak boleh riya. Percuma dong kalau kita fasih dengan bacaan tapi kita riya, otomatis amalan atau penafalan yang kita hafal akan hilang seketika. Terus yang keempat, mengetahui hukum-hukum salat. Hukum salat itu yang kemarin ya, ada hukum salat fardu, itu berarti hukumnya wajib. Kalau sunnah ya salat sunnah, salat yang jika kita dikerjakan kita mendapat pahala, dan jika kita tidak dikerjakan kita tidak akan mendapat dosa. Kalau salat fardu itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita dikerjakan kita mendapat pahala, kalau kita tidak kerjakan kita akan mendapat dosa. Yang kelima, mengetahui syarat dan rukun salat. Syarat salat dan rukun salat. Nah, kita kemarin udah